Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundahu wa hazzamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wa hadirat rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mengawali khutbah pada pagi hari yang sejuk ini, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Yakni mari kita berusaha sekuat tenaga kita untuk dapat melaksanakan semua perintah Allah, baik yang wajib maupun yang sunat. Bersamaan dengan itu kita jauhi segala macam bentuk larangan-larangannya. Karena yang akan menyelamatkan hidup kita dunia sampai akhirat nanti adalah karena ketundukan dan ketaatan kita kepadanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat berjamaah Id rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah pagi hari ini, khatib akan menyampaikan tema khutbah kita pagi ini adalah bersungguh-sungguhlah, Allah pasti akan menolong kita. Bersungguh-sungguhlah, Allah pasti akan menolong kita. Mari kita pahami, kita renungkan janji Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Ankabut
surat yang ke-29 ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, sungguh kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam kita memahami, membaca, menghayati ayat-ayat Al-Quran, harus ada sikap yang ada dalam jiwa kita. Yang pertama adalah yakin. Yakin bahwa ayat Al-Quran itu pasti benar, mutlak adanya. Tidak boleh ragu sedikit pun. Yakin bahwa janji-janji Allah itu pasti benarnya. Ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua, bersegera bersungguh-sungguh untuk menunaikan janji-janji itu. Dan ini karakter seorang muslim itu adalah yusari'una fil khairat. Bersegera kepada kebaikan. Dua sikap inilah yang mesti ada di setiap kita dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah. Sehingga jauh dari tafsiran-tafsiran yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam kesempatan khutbah pagi hari ini, khatib ingin menyampaikan 3 contoh implementasi dari sikap kesungguhan kita dalam beragama ini. Yang pertama, bersungguh-sungguhlah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dari sekian banyak ayat Al-Quran terkait dengan haji, satu diantaranya adalah surat Al-Hajj, ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang dari jauh. Al-Quran surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 27. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dari ayat ini secara jelas kita bisa menangkap pemahaman kita. Dan kalau kita lihat latar belakangnya, ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam beserta Ismail berdua membangun Ka'bah. Selesai membangun Ka'bah, Allah perintahkan serulah manusia untuk datang ke sini untuk berhaji. Sebagai manusia biasa, tentu Ibrahim berpikir, tidak ada satupun orang di sekitar ini, bagaimana cara kami memanggil. Namun karena ini perintah Allah, kemudian Ibrahim seru manusia untuk datang ke sana. Allah yang menggerakkan. Ada yang datang ke sana dengan jalan kaki. Ada yang mengendarai kendaraan sampai kurus kendaraannya itu, yang menunjukkan kesungguhan dan pengorbanan yang luar biasa. Dan di antara mereka datang ke sana dengan berbagai macam cara sehingga mereka bisa hadir ke sana. Sehingga dengan seruan inilah masuk ke relung hati semua manusia yang beriman. Sehingga kalimat yang keluar adalah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya pujian dan kenikmatan hanya milik-Mu. Dan kerajaan hanyalah milik-Mu. Tiada sekutu bagimu. Demikian lantunan talbiyah yang menggema di tanah suci, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, keyakinan kita mesti kita kuatkan, satu-satunya tempat berhaji adalah satu di Arafah. Tidak ada tempat lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Musim haji tahun ini dikenal dengan ramah lansia. Bisa kita bayangkan betapa berat perjuangan beliau-beliau ini. Dan negara kita, pemerintahan kita mengirim calon jemaah haji seluruh Indonesia sebanyak 221.000. 30% diantaranya 67.000 berusia di atas 65 tahun. Dari Sumatera Barat memberangkatkan 4.613 orang. Dari kota Solunto 56 orang. Satu di antara 56 orang itu usianya 94 tahun. Dari Nagari Lunto. Masrul muslimin, jamaah salat Id rahimahullah. Sedangkan kondisi hari ini, suhu di Mekah itu 43 derajat Celcius. Sekali lagi bisa kita membayangkan betapa berat. Namun ketika itu benar-benar datang dari hati sanubari, niat yang kuat, janji Allah pasti. Allah akan tolong, Allah akan kuatkan. Oleh karenanya itu, kepada Bapak Ibu yang telah berhaji, alhamdulillah, semoga mendapat haji yang mabrur. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar belum dapat panggilan, semoga segera dipanggil. Bagi kita yang belum mendaftar, berniat berazam kuat untuk bisa mengumpulkan rezeki sehingga kita bisa mendaftar menjadi calon jemaah haji. Walaupun hari ini mungkin usianya 60 tahun, walaupun nanti umur 90 tahun berangkat. Hari ini banyak yang usianya 100 tahun, ada 98 tahun, ada 94 tahun. Berita itu kita dengarkan semuanya. Oleh karenanya itu, inilah yang ingin menyemangati kita semuanya. Yang pertama, semua kita berniat untuk kita berhaji. Karena itu adalah kesempurnaan rukun Islam kita. Jangan dipikirkan apa ekonomi kita hari ini. Yang penting niatkan yang kuat. Yang kedua, bersungguh-sungguhlah untuk bisa berkorban setiap tahunnya. Ini ada terkadang kita prihatin dalam satu masjid besar. Yang kalau dilihat masyarakat sekitarnya mungkin lebih dari 200-300 kakak. Namun yang menjadi peserta korban tidak sampai 30 atau 40 orang. Ini sebagai motivasi kepada kita semuanya. Seperti kita pahami semuanya bahwa latar belakang di syariatnya ibadah kurban itu sungguh sangat luar biasa. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam tidak membayangkan pada usia tuanya 92 tahun. Baru beliau mendapatkan putra Ismail alaihissalam. Dan saat itu baru satu-satunya Ismail. Allah perintahkan untuk dikorbankan. Namun karena itu adalah perintah Allah. Satu kalimat seorang mukmin itu ketika mendengarkan perintah Allah adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Karena istijabahnya Ibrahim alaihissalam bersama Ismail itu di luar dugaan, di luar pemikiran beliau. Allah ganti. Wa fadainahu bidhibhin adzim. Dan kami tebus anak itu dengan sembelihan yang besar.
Ini jadi dijadikan latar belakang disyariatkannya ibadah kurban itu. Mengandung makna perjuangan, pengorbanan harus ada dalam semua kita. Apalagi Rasulullah mengingatkan sebuah ancaman kepada kita semuanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelapangan rezeki tetapi dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat salat kami ini. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Ini menunjukkan kesungguhan. Oleh karenanya melalui mimbar ini khatib mengajak kepada kita semuanya azam yang kuat. Kalau kita tidak punya uang cash, tentu kita berusaha bagaimana bisa menabung. Bagi yang hari ini menjadi peserta kurban, alhamdulillah. Semoga Allah terima kurban kita. Bagi yang belum, kita berniat dari sekarang. Tahun besok harus kita menjadi peserta kurban. Tidak sanggup 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Jangan sampai hanya menjadi panitia saja. Ini adalah syiar agama kita. Syiar agama kita untuk kemaslahatan bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga, yang terakhir. Bersungguh-sungguhlah dalam berdakwah. Bersungguh-sungguhlah kita dalam beragama. Berdakwah. Hadir di majelis-majelis ta'lim. Mengisi pengajian, diisi pengajian. Aktif menjadi pengurus lembaga-lembaga dakwah. Janji Allah itu pasti. Namun janji Allah itu tentu punya syarat. Allah akan jadikan kita umat terbaik. Dan Allah nyatakan kuntum khaira ummah. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik yang Allah lahirkan untuk manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan mengajak manusia hanya beriman kepada Allah. 3 syarat inilah yang menjadikan kita umat yang terbaik. Amar ma'ruf, nahi mungkar, mengajak orang beriman hanya kepada Allah. Ketika 3 tugas ini kita tunaikan, maka khairul ummah akan ada di tangan kita. Dari zaman dahulu sampai akhir zaman nanti, sunatullahnya memang demikian. Antara yang hak dengan yang batil itu saling bermusuhan dan berlawanan. Ada kalanya kebatilan menang karena yang benar tidak diorganisir. Tapi yakinlah kebenaran pasti menang ketika dia bersatu padu dan diorganisir. Wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Apabila telah datang yang hak, yang benar itu, yang batil pasti akan sirna. Dan sifat kebatilan itu adalah sirna. Inilah yang mesti kita pahami bersama dalam agama ini. Oleh karenanya, semua kita mari kita aktifkan diri kita. Di halaqah-halaqah, pengajian-pengajian, rumah tahfiz. Setiap kita melakukan perjalanan begitu mendengar azan berhenti. Tunaikan sholat tepat pada waktunya. Berjamaah di masjid. Yakinlah dengan itu Allah akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah pasti menolong kamu dan akan mengokohkan kaki-kakimu tetap tegak dalam makom kamu, kedudukan-kedudukanmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. 3 hal penting inilah
dalam kesempatan yang singkat ini, mari kita pegang erat sehingga setiap datang musim haji bulan Zulhijjah, semarak syiar agama kita ini menggaung dan dinilai dan dirasakan oleh semua umat. Dan dalam keseharian kita, generasi-generasi kita melihat kita para orang tua yang aktif dalam beragama, beribadah pun juga akan menjadi contoh bagi generasi-generasi kita. Semoga ini bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum wa li sairil muslimin. Innahu ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma udamna alaina masa'ibad dunya. Allahumma matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warisan minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu sebagai penghalang untuk bermaksiat kepadamu. Berilah kepada kami ketaatan kepadamu sebagai jalan yang menyampaikan kami masuk ke dalam surgamu. Dan keyakinan kami kepadamu sebagai penenang bagi kami atas musibah dunia yang menimpa kami. Ya Allah, berikanlah kenikmatan dan penglihatan pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada kekuatan kami, dan jadikanlah itu mewarisi terus-menerus dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, balaskanlah dendam kami terhadap orang-orang yang telah menzalimi kami. Menangkanlah kami atas orang-orang yang memusuhi kami. Janganlah Engkau menjadikan musibah pada keagama kami, ya Allah. Dan janganlah Engkau menjadikan dunia ini sebagai cita-cita kami terbesar bagi kami, ya Allah. Tidak menjadikan tujuan ilmu kami. Dan janganlah Engkau memberikan kekuasaan atas kami kepada orang-orang yang tidak menyayangi kami. Ya Allah, kami tidak rela dipimpin oleh orang-orang kafir, ya Allah. Ya Allah, kami tidak mau dipimpin oleh orang-orang munafik, ya Allah. Maka berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepadamu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma aslih lana dinana allati wa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma ja'al hayata zinata fi kulli khairin. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, perbaikilah agama kami, ya Allah, yang merupakan pangkal segala urusan kami. Perbaikilah dunia kami, ya Allah, yang merupakan tempat kehidupan kami. Dan perbaikilah akhirat kami, ya Allah, yang merupakan tempat kembali kami. Dan janganlah kehidupan ini sebagai
Dan jadikanlah kehidupan kami ini sebagai tambahan kebaikan bagi kami. Dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan terakhir bagi kami dalam mengakukan kejahatan. Allahumma ja'al hajjana hajjan mabruran wa umratana umratan mabruran wa sa'yana sa'yan mashkuran wa dhunubana dhunuban maghfuran wa amalana amalan salihan makbulan wa tijaratana tijaratan lan tabura ya alimu ma fis sudur ukhrijna min dhulumati ilan nur. Ya Allah, jadikanlah haji kami haji yang mabrur, umroh kami umroh yang mabrur, sa'i kami sa'i yang disyukuri, dosa kami dosa yang diampuni, amalan kami amalan soleh yang kau terima, dan perdagangan kami perdagangan yang tidak merugi. Wahai Allah, Zat yang Maha mengetahui apa aja yang dalam dada kami, keluarkanlah kami dari kegelapan kezaliman menuju cahaya keimanan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.